Joko, seorang mantan juragan pasir di Lumajang, cinta dan pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan yang sungguh kejam. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah Joko? Tonton sampai akhir. Absen dari kota mana saja kalian? Tulis di kolom komentar. Sang Raja Pasir. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Semeru, Lumajang, nama Joko adalah sebuah legenda hidup, sebuah kisah sukses yang sering dijadikan contoh oleh para orang tua. Di usianya yang baru menginjak 30-an, ia telah berhasil menjadi juragan pasir terbesar di seluruh kabupaten, bahkan melampaui para pesaing lamanya. Kekayaan yang ia miliki seolah tak terhingga, seperti butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya dari sungai-sungai di sekitar desanya. Usaha pasirnya bermula dari warisan ayahnya, sebuah usaha kecil-kecilan dengan 2 truk tua. Namun, dengan insting bisnis yang tajam dan sedikit keberuntungan, Joko berhasil mengembangkan usaha itu secara masif. Ia membeli puluhan truk baru, membangun depo pasir yang modern, dan menjalin koneksi dengan para kontraktor besar di kota-kota tetangga seperti Malang dan Surabaya. Tentu saja, keberhasilannya ini tidak luput dari kerja keras dan kecerdikan, namun Joko lebih suka menyebutnya sebagai takdir yang sudah digariskan untuknya. Hidupnya penuh dengan kemewahan yang sulit dibayangkan oleh penduduk desa lainnya. Di garasi rumahnya yang megah, terparkir rapi 3 mobil mewah buatan Eropa yang kinclong, yang harganya bisa untuk membangun puluhan rumah sederhana. Rumahnya sendiri adalah sebuah istana kecil dengan arsitektur modern, dilengkapi dengan perabotan mahal dan taman yang terawat indah, jauh berbeda dengan rumah-rumah kayu sederhana di sekitarnya. Setiap malam minggu, rumahnya menjadi pusat pesta pora. Alunan musik dangdut koplo menggema, diiringi tawarian para teman dan kenalannya, yang semuanya memuji-muji kehebatannya. Joko menjadi sosok yang dikagumi, sekaligus ditakuti. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan, tak segan-segan memberikan sumbangan besar untuk pembangunan masjid atau acara desa. Namun, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sombong dan angkuh. Ia suka memamerkan kekayaannya, membelikan hadiah mahal untuk orang-orang di sekitarnya, bukan karena ketulusan hati, melainkan untuk menunjukkan dominasinya. Ia hidup dalam euforia dan kebahagiaan semu yang dibangun di atas tumpukan uang. Sari, istrinya, seringkali menasihati, "Mas, jangan terlalu boros. Kita harus menabung untuk masa depan." Uang itu datang dan pergi, katanya dengan lembut. Namun Joko hanya tertawa. "Sari, kamu ini seperti orang miskin saja. Uangku tak akan pernah habis. Aku ini juragan pasir, dan pasir di sini tak akan pernah habis," jawabnya dengan nada sombong, seraya melempar setumpuk uang ke atas meja. Joko benar-benar terbuai oleh gemerlapnya kehidupan. Ia merasa tak terkalahkan, seolah ia adalah penguasa mutlak atas nasibnya sendiri. Ia membeli apa saja yang ia inginkan, mulai dari motor sport terbaru hingga perhiasan-perhiasan mahal untuk Sari yang seringkali Sari tolak dengan halus. Ia juga gemar berjudi, percaya bahwa keberuntungan akan selalu berpihak padanya. Dalam pandangannya, uang adalah segalanya. Dengan uang, ia bisa mendapatkan apapun, termasuk rasa hormat dan kekuasaan. Ia tidak pernah berpikir tentang masa depan, apalagi tentang kemungkinan usahanya bangkrut. Baginya, bisnis pasir adalah bisnis yang tak lekang oleh waktu. Ia mengira pasarnya akan terus ada, permintaan akan terus tinggi, dan kekayaannya akan terus mengalir seperti air sungai. Ia membangun istananya di atas pasir, tanpa pondasi yang kuat. Tanpa ia sadari, ia sedang hidup di ambang kehancuran. Malam itu, saat ia sedang berpesta merayakan keuntungan besar dari penjualan pasir ke sebuah proyek tol di Jawa Timur, seorang temannya, Pak Dedi, mendekatinya. Pak Dedi adalah seorang pengusaha senior yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. "Joko, saya senang melihat kesuksesanmu. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Dan roda kehidupan itu berputar. Jangan lupa berinvestasi, sisihkan sebagian untuk masa depan." Nasihat Pak Dedi mencoba mengingatkan. Joko hanya tertawa sinis. "Pak Dedi, di era digital ini, roda kehidupan saya hanya berputar ke atas. Tidak ada ceritanya roda saya berputar ke bawah. Semua sudah saya atur," jawab Joko dengan percaya diri yang berlebihan. Nasihat itu hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Joko lebih memilih mendengarkan bisikan-bisikan manis dari para penjelat yang mengelilinginya, yang selalu memuji dan membenarkan setiap tindakannya. Ia adalah raja di dunia kecilnya, dan ia tidak ingin ada siapapun yang mengganggu kerajaan semuanya itu. Ia tidak tahu bahwa di balik gemerlapnya pesta, ada badai yang siap datang dan menghancurkan semuanya. Roda kehidupan berputar, namun roda nasib tak selamanya di atas. Sebuah krisis ekonomi yang tak terduga mulai menggerogoti bisnisnya, seperti rayap yang diam-diam memakan kayu. Awalnya, itu hanya berupa berita samar-samar tentang proyek-proyek konstruksi besar yang ditunda oleh pemerintah. Joko,
dengan kesombongannya yang kian menjadi-jadi, menepis semua kekhawatiran itu. Itu hanya sementara. Permintaan akan kembali normal. Ucapnya santai sambil memesan 1 unit mobil mewah lagi, seolah ingin membuktikan bahwa ia kebal terhadap gejolak ekonomi. Ia terus mempertahankan gaya hidup foya-foya tanpa perencanaan matang, seakan uang yang ia hasilkan dari penjualan pasir adalah sumber daya yang tak terbatas. Tapi, sementara, itu berubah menjadi berbulan-bulan. Permintaan pasir menurun drastis, hingga hanya tersisa 10% dari volume penjualan puncaknya. Puluhan truknya kini lebih banyak terparkir di depo, berkarat di bawah terik matahari, daripada mengangkut pasir. Situasi ini diperparah oleh utang ban yang menumpuk dari pinjaman untuk membeli truk-truk baru dan perluasan depot. Bunga pinjaman membengkak, sementara pemasukan hampir tidak ada. Satu persatu, masalah mulai datang. Telepon dari pihak bank tidak lagi ramah, berubah menjadi ancaman. Para pemasok yang dulunya tunduk padanya kini menuntut pembayaran yang tertunda. Karyawan-karyawannya yang setia mulai mengeluh karena gaji yang terlambat. Joko yang terbiasa dengan pujian kini harus menghadapi tatapan-tatapan sinis dan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk dari orang-orang yang dulu ia anggap remeh. Harga dirinya mulai terkoyak, namun ia masih berusaha menyembunyikannya dengan sikap sok berkuasa. Ia mencoba berjudi dengan harapan bisa mendapatkan modal tambahan, tetapi keberuntungan kini tak lagi berpihak padanya. Dalam keputusasaan, ia mulai menjual aset-asetnya. Dimulai dari perhiasan mahal milik Sari yang selama ini ia belikan, lalu salah satu mobil mewah yang jarang digunakan. Kemudian, satu persatu truk-truknya dijual dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Namun, semua itu masih belum cukup untuk menutupi gunung utang yang terus bertambah. Rumah megah yang menjadi lambang kejayaan, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan kenangan pahit. Pesta-pesta yang dulu meriah kini sepi. Teman-teman yang dulu memujinya kini menghilang, meninggalkan dirinya seorang diri. Akhirnya, tiba saatnya ia harus merelakan aset terakhir yang paling berharga, depot pasir dan 2 truk terakhirnya. Dengan wajah tertunduk, ia menandatangani surat-surat penjualan, menyaksikan kerajaannya runtuh berkeping-keping. Joko kini benar-benar jatuh miskin, dan hanya meninggalkan tumpukan utang yang harus ia tanggung. Masa lalunya yang gemilang kini hanya menjadi cerita pahit yang menghantui. Dari seorang juragan kaya raya, yang dulu hanya terbiasa memerintah dari kursi empuknya, Joko kini harus banting setir. Kenyataan pahit ini memaksanya untuk mencari nafkah dari pekerjaan yang jauh dari citra lamanya. Ia mencoba berbagai pekerjaan kasar, namun dengan tubuh yang tak terbiasa dengan kerja berat, ia seringkali kewalahan. Upah yang didapat juga jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi utang-utangnya yang masih mencekik. Suatu hari, setelah merasa putus asa, ia teringat pada ilmu pijat warisan dari kakeknya. Ilmu itu dulu hanya ia pelajari sebagai sampingan, tidak pernah ia bayangkan akan menjadi mata pencaharian utamanya. Dengan sisa-sisa keberanian dan harga diri yang telah terkoyak, Joko memasang sebuah papan kecil di depan rumahnya yang sederhana, bertuliskan jasa pijat tradisional. Awalnya, terasa sangat berat. Jemari tangannya yang dulunya lembut karena hanya memegang uang dan setir mobil, kini harus bekerja keras memijat tubuh-tubuh orang lain yang kaku. Banyak pelanggan yang dulunya adalah kenalan atau bahkan karyawan lamanya. Mereka datang bukan hanya untuk dipijat, tetapi juga untuk melihat bagaimana sang juragan pasir yang sombong kini harus bekerja membanting tulang. Beberapa di antaranya bahkan melontarkan sindiran pedas. Wah, juragan sekarang jadi tukang pijat. Hebat, ya. Sindiran-sindiran itu seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Joko hanya bisa menunduk, menelan ludah pahit, dan berpura-pura tidak mendengarnya. Pekerjaan ini juga menuntut kesabaran yang luar biasa. Ia harus mendengarkan keluhan-keluhan pelanggannya, dari yang ringan hingga yang berat, dan terkadang harus menahan rasa lelah yang luar biasa. Tenaga yang ia keluarkan untuk memijat tubuh-tubuh yang kaku seringkali membuat punggung dan lengannya pegal. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Beban ekonomi keluarga semakin berat. Upah dari memijat, walaupun lebih baik dari pekerjaan kasar lainnya, tetap saja tidak sebanding dengan kebutuhan. Belum lagi, ia harus menanggung rasa malu yang tak terperi. Di malam hari, setelah seharian memijat, ia sering termenung di teras rumah. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia bisa menghabiskan uang jutaan rupiah hanya dalam semalam. Sekarang, ia harus menghitung setiap lembar uang yang ia dapatkan, memilah mana yang untuk makan, mana yang untuk membayar cicilan. Ia merasa terperosok dalam keputusasaan yang tak berujung. Setiap tetes keringatnya terasa sebagai hukuman atas kesombongan dan kebodohan masa lalu. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan batin. Ia ingin menyerah, namun melihat wajah Sari yang selalu berusaha tersenyum demi menguatkannya, ia tahu ia tidak bisa. Awal perjuangan baru.
Dari seorang juragan kaya raya, yang dulu hanya terbiasa memerintah dari kursi empuknya, Joko kini harus banting setir. Kenyataan pahit ini memaksanya untuk mencari nafkah dari pekerjaan yang jauh dari citra lamanya. Ia mencoba berbagai pekerjaan kasar, namun dengan tubuh yang tak terbiasa dengan kerja berat, ia seringkali kewalahan. Upah yang didapat juga jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi utang-utangnya yang masih mencekik. Suatu hari, setelah merasa putus asa, ia teringat pada ilmu pijat warisan dari kakeknya. Ilmu itu dulu hanya ia pelajari sebagai sampingan. Tidak pernah ia bayangkan akan menjadi mata pencaharian utamanya. Dengan sisa-sisa keberanian dan harga diri yang telah terkoyak, Joko memasang sebuah papan kecil di depan rumahnya yang sederhana, bertuliskan jasa pijat tradisional. Awalnya, terasa sangat berat. Jemari tangannya yang dulunya lembut karena hanya memegang uang dan setir mobil, kini harus bekerja keras memijat tubuh-tubuh orang lain yang kaku. Banyak pelanggan yang dulunya adalah kenalan atau bahkan karyawan lamanya. Mereka datang bukan hanya untuk dipijat, tetapi juga untuk melihat bagaimana sang juragan pasir yang sombong kini harus bekerja membanting tulang. Beberapa di antaranya bahkan melontarkan sindiran pedas. Wah, juragan sekarang jadi tukang pijat. Hebat? Ya. Sindiran-sindiran itu seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Joko hanya bisa menunduk, menelan ludah pahit, dan berpura-pura tidak mendengarnya. Pekerjaan ini juga menuntut kesabaran yang luar biasa. Ia harus mendengarkan keluhan-keluhan pelanggannya, dari yang ringan hingga yang berat, dan terkadang harus menahan rasa lelah yang luar biasa. Tenaga yang ia keluarkan untuk memijat tubuh-tubuh yang kaku seringkali membuat punggung dan lengannya pegal. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Beban ekonomi keluarga semakin berat. Upah dari memijat, walaupun lebih baik dari pekerjaan kasar lainnya, tetap saja tidak sebanding dengan kebutuhan. Belum lagi, ia harus menanggung rasa malu yang tak terperi. Di malam hari, setelah seharian memijat, ia sering termenung di teras rumah. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia bisa menghabiskan uang jutaan rupiah hanya dalam semalam. Sekarang, ia harus menghitung setiap lembar uang yang ia dapatkan. Memilah mana yang untuk makan, mana yang untuk membayar cicilan. Ia merasa terperosok dalam keputusasaan yang tak berujung. Setiap tetes keringatnya terasa sebagai hukuman atas kesombongan dan kebodohan masa lalu. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan batin. Ia ingin menyerah, namun melihat wajah Sari yang selalu berusaha tersenyum demi menguatkannya, ia tahu ia tidak bisa. Pengorbanan Sari. Melihat penderitaan Joko, istrinya, Sari, yang berusia 31 tahun, merasa hatinya terkoyak. Ia tidak tahan melihat suaminya berjuang sendirian. Penderitaan Joko bukan hanya soal materi, tetapi juga soal harga diri yang tercabik-cabik. Sari melihat bagaimana Joko seringkali pulang dengan wajah tertunduk, memendam luka dari sindiran orang-orang. Jemarinya yang bengkak karena terlalu sering memijat adalah bukti fisik dari perjuangan berat suaminya. Sari merasa tak tega dan rasa bersalah memuncak. Ia merasa, sebagai istri, ia juga bertanggung jawab atas kehancuran ini. Suatu malam, setelah Joko terlelap, Sari duduk di sampingnya, mengusap peluh di kening suaminya. Ia memikirkan semua kemungkinan. Utang-utang yang menumpuk, cicilan yang tak terbayar, dan kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit dicukupi. Ia tahu, dengan kondisi ekonomi mereka, butuh waktu bertahun-tahun bagi Joko untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Sari sadar, butuh pengorbanan besar untuk bisa memutus rantai kemiskinan yang menjerat mereka. Setelah berpikir matang, Sari mengambil keputusan yang sangat sulit. Keputusan yang akan memisahkan mereka dalam jarak dan waktu, namun ia percaya akan membawa masa depan yang lebih baik. Ia membangunkan Joko dengan lembut, dan dengan suara bergetar, ia menyampaikan niatnya. Mas, aku akan merantau ke Malaysia. Aku akan bekerja di sana sebagai TKI. Joko, yang masih setengah sadar, terkejut. TKI, kamu mau jadi asisten rumah tangga? Suaranya dipenuhi rasa tak percaya dan sedikit amarah. Harga dirinya sebagai kepala keluarga kembali terluka. Ia merasa gagal karena harus membiarkan istrinya pergi jauh demi mencari nafkah. Namun, Sari tidak menyerah. Ia menjelaskan dengan sabar, Mas, penghasilanmu sekarang hanya cukup untuk makan. Kita tidak akan pernah bisa melunasi utang jika terus begini. Biarkan aku pergi. Aku akan bekerja di sana. Kita kumpulkan uang, lunasi semua utang, dan Mas bisa fokus menata kembali hidup di sini. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat, Mas. Ini soal kita, keluarga kita. Joko terdiam, menimbang-nimbang. Ada rasa takut kehilangan, ada rasa cemas akan nasib istrinya di negeri orang. Namun, di matanya,
ia melihat keteguhan dan ketulusan Sari. Dengan berat hati dan air mata yang tak bisa ia tahan, Joko akhirnya mengangguk. Ia mengizinkan Sari pergi, sambil meyakinkan diri bahwa pengorbanan ini adalah jalan terbaik demi masa depan mereka. Malam itu, di tengah kegelapan, mereka berdua berbagi pelukan terakhir yang terasa begitu pilu, tetapi juga penuh harapan. 5 tahun penantian, 5 tahun berlalu, dan setiap hari terasa seperti abad bagi Joko. Kesendirian adalah teman setianya, sementara ia menanti kepulangan istrinya. Rumah yang dulu penuh tawa dan gemerlap kini sunyi senyap, hanya diisi oleh suara napasnya sendiri dan jarum jam yang berdetak lambat. Joko menjalani hari-harinya sebagai terapis pijat, dengan tangan yang semakin cekatan dan punggung yang semakin kuat. Setiap pelanggan yang ia pijat, setiap keluhan yang ia dengar, adalah bagian dari perjuangannya untuk mengumpulkan lembar demi lembar uang. Ia menabung dengan sangat cermat, menyisihkan hampir semua upahnya, hanya menyisakan sedikit untuk makan dan kebutuhan dasar. Uang itu ia simpan di dalam kaleng biskuit tua, sebagai simbol harapan yang ia peluk erat. Komunikasi mereka hanya melalui telepon, sebuah penghubung tipis yang menjaga hubungan mereka tetap hidup di tengah samudera jarak. Setiap panggilan telepon adalah momen yang paling berharga bagi Joko. Ia akan bercerita tentang pelanggan-pelanggannya, tentang hasil panen yang bagus di sawah tetangga, atau sekadar menanyakan kabar Sari. Sebaliknya, Sari akan bercerita tentang pekerjaan barunya, tentang suka duka menjadi asisten rumah tangga di Malaysia, dan bagaimana ia merindukan masakan Joko. Mereka berdua selalu berusaha menyembunyikan kesedihan dan kelelahan masing-masing, hanya menampilkan senyum dan tawa palsu di balik suara telepon yang kadang terputus-putus. Kerinduan yang menumpuk tak terperikan seringkali membuat Joko meneteskan air mata setelah menutup telepon. Setiap malam, sebelum tidur, Joko akan duduk di teras rumahnya yang gelap, menatap langit bertabur bintang, dan membayangkan reuni yang manis. Ia membayangkan Sari turun dari taksi, dengan wajah lelah namun berseri-seri, dan langsung memeluknya erat. Ia membayangkan mereka duduk bersama, menghitung hasil tabungan mereka, dan mulai merencanakan masa depan. Ia bekerja keras, memeras keringat, bukan hanya untuk melunasi utang, tetapi juga untuk bisa memberi kejutan saat Sari kembali. Sebuah kejutan yang akan membuktikan bahwa ia telah berubah, bahwa ia adalah pria yang lebih baik, dan bahwa ia siap untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Joko tidak pernah tahu kejutan macam apa yang sebenarnya menunggunya. Ia hanya terus berharap dan berpegang teguh pada janji yang mereka ucapkan di hari perpisahan mereka. Kepulangan yang menghancurkan. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Langit di atas Lumajang cerah, seolah ikut merayakan momen bahagia ini. Joko telah menyiapkan segalanya. Rumahnya yang sederhana telah ia bersihkan hingga kinclong. Di atas meja makan, terhidang masakan kesukaan Sari, rawon daging yang ia masak sendiri. Joko mengenakan kemeja batik terbaiknya, yang dulu ia beli saat masih menjadi juragan, dan duduk di teras dengan hati berdebar, menanti kedatangan sang istri. Tepat pukul 2 siang, sebuah taksi berhenti di depan rumahnya. Jantung Joko berdegup kencang. Ia segera bergegas keluar, senyum lebar terkembang di wajahnya. Di balik pintu taksi, Sari turun. Ia terlihat lebih kurus, wajahnya lelah, namun senyumnya masih sama seperti yang Joko ingat. Joko segera berlari menghampiri, siap memeluk erat. Namun, senyumnya langsung memudar, dan kakinya terhenti seketika. Di gendongan Sari, ada seorang anak laki-laki kecil yang tampan, berusia sekitar 2 tahun, dengan kulit yang sedikit lebih gelap dan mata yang berbeda. Sari, ini siapa? Tanya Joko, suaranya tercekat di tenggorokan. Kebahagiaan yang tadinya membuncah kini digantikan oleh kebingungan dan rasa cemas yang menusuk. Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Anak itu menatap Joko dengan mata polosnya, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Joko mencoba menenangkan dirinya. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin itu anak temannya. Mungkin ia hanya salah paham. Ia membimbing Sari masuk ke dalam rumah. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Di ruang tengah, di antara perabotan sederhana yang telah menjadi saksi bisu perjuangan Joko selama 5 tahun terakhir, Sari akhirnya meletakkan anak itu di lantai. Anak itu merangkak perlahan, bermain dengan kakinya sendiri, tidak peduli dengan ketegangan yang menyelimuti orang dewasa. Sari duduk di kursi, tangannya gemetar. Mas, aku. Ia mencoba berbicara, namun suaranya terlalu lemah. Aku minta maaf, Mas. Mata Joko menatap tajam, menuntut jawaban. Minta maaf untuk apa? Sari, siapa anak itu? Kenapa kamu bawa dia? Sari menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberaniannya. Air mata membasahi wajahnya yang lelah. Mas, anak itu dia, hasil hubungan gelapku, bisiknya,
suaranya hampir tak terdengar. Ayahnya, dia pria Bangladesh, teman kerjaku di sana. Dulu aku kesepian, Mas, sangat kesepian. Pengakuan itu bagaikan palu godam yang menghantam dada Joko, menghancurkan semua harapan, impian, dan penantian yang telah ia pupuk selama 5 tahun. Dunia Joko runtuh seketika. Semua perjuangan, semua tetes keringat, semua uang yang ia tabung, terasa tak berarti. Pria yang dulunya kaya, lalu jatuh miskin, dan kini telah bangkit dari keterpurukan, kini harus menelan pil pahit pengkhianatan. Ia tidak bisa lagi merasakan apapun, kecuali kehampaan yang luar biasa. Hati yang remuk. Pengakuan Sari bagai petir di siang bolong. Dunia Joko runtuh seketika. Hatinya remuk, harga dirinya hancur berkeping-keping. Pria yang dulunya bergelar juragan pasir dengan kekayaan melimpah, yang kemudian jatuh miskin dan merangkak dari nol sebagai terapis pijat, kini harus menelan pil paling pahit dalam hidupnya, pengkhianatan. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan tidak berharga. Semua harapan dan impian yang ia bangun hancur dalam sekejap. Joko berdiri mematung di ruang tengah rumahnya yang sederhana, menatap Sari dan anak kecil yang tidak ia kenal. Air matanya mengering, digantikan oleh rasa hampa yang membekukan. Pikirannya berkecamuk, seolah ada badai di dalam kepalanya. Kilasan-kilasan masa lalu datang dan pergi. Ia teringat saat-saat ia masih foya-foya, saat ia menertawakan nasihat Sari. Ia teringat saat ia mengizinkan Sari pergi, dengan keyakinan bahwa pengorbanan itu akan membawa kebahagiaan. Dan kini, semua pengorbanan itu terasa sia-sia, hancur lebur oleh satu kenyataan yang menyakitkan. Kenapa, Sari? Kenapa kamu tega? Suara Joko bergetar, lebih karena rasa sakit daripada amarah. Aku menunggumu 5 tahun. Aku bekerja keras setiap hari. Aku menabung untuk masa depan kita. Kamu tahu itu, tapi kamu membalasnya dengan ini. Sari hanya bisa menangis, tidak bisa menjawab. Anak kecil itu, seolah merasakan ketegangan yang mencekam, mulai menangis keras. Tangisannya semakin membuat suasana semakin menyayat. Joko menatap anak itu, lalu kembali menatap Sari, dan tiba-tiba, ia merasakan gelombang amarah yang luar biasa. Amarah itu bukan hanya untuk Sari, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia marah karena bodoh, karena terlalu percaya, karena membiarkan kehancuran ini terjadi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Joko berbalik, membuka pintu rumahnya, dan berjalan keluar. Ia berjalan tanpa tujuan, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti neraka. Di jalan, ia melihat wajah-wajah orang yang dulu ia kenal, yang dulu ia segani. Ia merasa mereka semua menatapnya, menertawakan dirinya yang malang. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa lagi merasakan apapun, kecuali kehampaan yang luar biasa. Pria yang dulunya adalah Raja Pasir kini menjadi seonggok daging yang tak berharga, terombang-ambing dalam badai pengkhianatan yang ia sendiri tak tahu bagaimana harus ia hadapi. Kegelapan dan secercah cahaya. 2 tahun. Selama 2 tahun, Joko terperosok dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Ia menjadi pribadi yang berbeda, sebuah bayangan dari dirinya yang dulu. Pekerjaannya sebagai terapis pijat ditinggalkannya. Ia tidak lagi peduli pada uang, pada utang, pada masa depan. Setiap hari, ia habiskan di dalam rumahnya yang kini terasa asing. Mengurung diri, menolak berinteraksi dengan siapapun. Pintu rumahnya selalu tertutup, seolah ia ingin mengisolasi diri dari dunia luar yang kejam. Hanya Sari, yang kini tinggal bersama orang tuanya, sesekali datang untuk mencoba berbicara, namun Joko selalu menolaknya. Hidupnya terasa hampa, tanpa arah. Ia hanya makan saat lapar, tidur saat lelah, tanpa ada semangat untuk melakukan apapun. Ia merasa telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Malam-malamnya diisi oleh mimpi buruk, di mana ia kembali melihat senyum Sari yang penuh kepalsuan dan wajah anak kecil yang tidak ia kenal. Siang harinya, ia hanya bisa duduk termenung di sudut ruangan, meratapi nasibnya yang malang. Stres dan depresi menggerogoti jiwanya, membuatnya terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Warga desa, yang dulu menghormatinya, kini hanya kasihan. Mereka tahu cerita itu, dan mereka melihat bagaimana Joko hancur. Mereka mencoba membantunya, membawakan makanan atau mengajaknya berbicara, tetapi Joko selalu menolak. Ia merasa malu, merasa tidak pantas untuk menerima simpati dari siapapun. Namun, di tengah kegelapan yang pekat itu, sebuah secercah cahaya perlahan muncul. Suatu sore, saat ia sedang duduk termangu di teras rumahnya yang terbuka sedikit, terdengar suara pengajian dari masjid di desa sebelah. Biasanya, ia akan menutup pintu dan mengabaikannya. Tapi kali ini, entah mengapa, ia mendengarkan. Ia mendengar ceramah yang dipimpin oleh seorang kiai terkenal dari Jombang, yang kebetulan sedang berkunjung ke desa itu.
Kiai itu berbicara tentang ikhlas, tentang penerimaan, dan tentang kekuatan untuk memaafkan. Ia tidak menyebut nama, namun setiap kata-katanya seolah ditujukan langsung kepada Joko. Kiai itu berkata bahwa penderitaan adalah ujian dari Tuhan, dan bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Ia juga menekankan bahwa memaafkan bukanlah membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri sendiri dari belenggu kebencian dan kepedihan. Joko mendengarkan dengan seksama. Kata-kata bijak Kiai itu, yang disampaikannya dengan penuh ketenangan, perlahan mulai meresap ke dalam hatinya yang membatu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan ada harapan. Ia merasa ada jalan keluar dari jurang kegelapan yang ia tinggali. Ia merasa, mungkin, hidupnya masih bisa diperbaiki. Cahaya di ujung terowongan. Sejak saat itu, Joko mulai rutin mengikuti pengajian. Awalnya, ia hanya datang untuk mendengarkan, duduk di pojok masjid dengan kepala tertunduk, enggan menatap siapapun. Namun, lambat laun, ia mulai merasa nyaman. Kata-kata dari Kiai yang bijaksana itu menjadi penawar luka batinnya. Kiai itu, yang ternyata memiliki nama Kiai Haji Mustafa, seringkali mengajak para jamaah untuk berbagi cerita dan pengalaman hidup. Meskipun Joko tidak pernah berani bercerita, ia mendengarkan kisah-kisah orang lain yang penuh liku dan menyadari bahwa ia tidak sendirian. Perlahan tapi pasti, hatinya yang terluka mulai terobati. Ia mulai membuka diri. Suatu malam, setelah pengajian selesai, Kiai Mustafa menghampirinya. Dengan senyum ramah, ia mengajak Joko berbicara. Joko, yang awalnya ragu, akhirnya menceritakan seluruh kisah hidupnya, dari kejayaannya sebagai juragan pasir, kejatuhannya, pengorbanan Sari, hingga pengkhianatan yang menghancurkannya. Kiai Mustafa mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Setelah Joko selesai bercerita, Sang Kiai berkata dengan lembut, "Nak Joko, dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Kamu sudah dihukum oleh masa lalumu, kini jangan hukum dirimu lagi dengan kebencian. Maafkanlah, bukan untuk Sari, tapi untuk dirimu sendiri." Nasihat itu menancap dalam lubuk hati Joko. Ia akhirnya menyadari bahwa memendam dendam hanya akan menghancurkan dirinya lebih dalam. Ia mulai belajar untuk memaafkan, tidak hanya Sari, tetapi juga dirinya sendiri atas kesombongan dan kebodohannya di masa lalu. Dengan bimbingan Kiai Mustafa, Joko menemukan ketenangan dan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai kembali bekerja sebagai terapis pijat, kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi memandang pekerjaan itu sebagai hukuman, melainkan sebagai sebuah ibadah dan sarana untuk kembali menata hidupnya. Setelah 2 tahun dalam kegelapan, Joko akhirnya sembuh dan siap untuk menata kembali hidupnya, memulai dari nol lagi, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ikhlas dan jiwa yang lebih tenang. Lembaran baru di kota Apel. Dengan hati yang lebih lapang, Joko mengurus perceraian dengan Sari. Tidak ada lagi amarah yang membara, hanya sebuah keputusan yang harus diambil untuk kebaikan semua pihak. Proses perceraian itu berjalan dengan damai. Joko datang ke pengadilan bukan dengan dendam, melainkan dengan ketenangan. Ia melihat Sari, yang juga terlihat menyesal, dan hanya bisa mengangguk, sebuah tanda bahwa ia telah memaafkan. Sari akhirnya kembali ke orang tuanya, dan Joko, setelah semua urusan selesai, memutuskan untuk benar-benar meninggalkan semua kenangan pahit di Lumajang. Ia menjual rumahnya yang sederhana, dan dengan sisa uang dari penjualan itu, ia memberanikan diri untuk pindah ke kota Malang, sebuah kota besar yang memberinya harapan baru. Malang adalah kota yang ramai, penuh dengan peluang, dan yang terpenting, jauh dari orang-orang yang mengenalnya di masa lalu. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil, dan memulai hidupnya dari nol. Pekerjaan pertamanya di Malang adalah sebagai terapis pijat panggilan, yang ia lakukan dari pintu ke pintu. Ia tidak lagi malu, karena ia tahu, ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Ia percaya, dengan kerja keras dan ketulusan, ia akan bisa membangun kembali hidupnya. Di Malang, ia bertemu dengan banyak orang baru. Ia tidak lagi sombong dan angkuh. Ia menjadi pendengar yang baik, dan orang-orang menyukainya. Ia seringkali berbagi cerita-cerita lucu dan nasihat-nasihat bijak dari Kiai Mustafa, tanpa menyadari bahwa ia kini menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam hal-hal sederhana. Secangkir kopi hangat di pagi hari, matahari terbit di balik Gunung Bromo yang terlihat dari kejauhan, dan senyum tulus dari pelanggan-pelanggannya. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya sebagai juragan pasir yang kaya raya, atau kehancurannya yang menyakitkan. Semua itu kini hanyalah bagian dari sebuah perjalanan panjang yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Joko yang dulu, yang sombong dan foya-foya, kini telah mati. Joko yang baru, yang lebih ikhlas dan tenang, telah lahir. Di bawah langit kota Malang yang sejuk, Joko bertekad untuk menata kembali hidupnya
jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Sebuah lembaran baru telah siap untuk ditulis. Dan kali ini, ia akan menuliskannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kisah Joko mengajarkan kita bahwa takdir bisa membanting kita hingga ke titik terendah. Tetapi semangat untuk bangkit dan memaafkan adalah kunci untuk memulai lembaran baru. Jika kalian terinspirasi, mari bagikan kisah ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dari kota mana kalian menuliskan komentar ini? Ceritakan di kolom komentar.